Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Kisah Ngalengkas. Wow, kisah dari Sinta Diary yang akhirnya rilis juga untuk season keduanya. Dan terima kasih ya kepada pihak Sinta Diary yang sudah memberikan izin kami untuk membawakan kisah luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman untuk masuk dalam kisahnya. Kita langsung saja berangkat ke tanah Bali. Bodoh horor on! Pembantaian di desa Bugi, Ngalengkas. Setelah turnamen besar yang berakhir dalam kekacauan, Sanggar Yama kembali ke markas mereka. Suasana di sana suram, diliputi oleh kekecewaan dan ketegangan. Bade tidak bisa melepaskan amarahnya. Matanya menyala dengan kebencian setiap kali dia memikirkan Kunta, pembunuh ayahnya. Di ruang utama Sanggar, Oman, sang pemilik, memimpin pertemuan darurat bersama Simon dari Sanggar Durga. Oman, aku minta maaf atas kekacauan yang terjadi di turnamen. Padahal ini adalah pertama kalinya Sanggar mau mengikuti. Aku sangat malu sebagai tuan rumah, ucap Simon. Kau tidak perlu mengatakan hal itu, Simon. Jelas itu semua bukan salahmu. Gale adalah penyebab semua terjadi, balas Oman. Saya Gandhi secara pribadi juga ingin mengatakan permintaan maaf karena tindakan saya yang tersulut emosi. Saya dengan buta menyerang para pemain Anda. Aku minta maaf juga kepada kalian, kata Gandhi kepada Oman, kemudian menundukkan kepala di hadapan Bade dan yang lainnya. Sudahlah, masalah itu bukan kesalahan Sanggar Durga. Sekarang ada yang lebih penting lagi untuk dibahas. Dan untukmu Bade, aku tidak tahu masa lalumu dengan Kunta. Putus sudah menceritakan padaku. Aku tidak melarang jika kau ingin membalaskan dendam. Tapi perlu kau ingat, Kunta telah pergi entah kemana. Jika kau mau mendengarkanku, tahan hasrat dendammu itu, percayalah padaku. Kau pasti akan bertemu kembali dengan Kunta, Oman menerangkan. Bade hanya mengepalkan tangan. Setelah beberapa tahun, kini ia bisa mengetahui pembunuh ayahnya. Tapi benar apa yang dikatakan Oman, buru-buru bertindak tidak akan menghasilkan apa-apa. Bade, sabarlah sedikit lagi. Aku Wayan akan selalu mendukungmu. Aku akan membantumu Bade. Terima kasih Yan. Bade, jangan lupakan aku, kata Gujek. Kita semuanya di sini adalah rekan sehidup semati. Jangan menanggung bebanmu sendiri, Bade. Kami semuanya pasti akan membantumu. Karena aku yakin, Kunta tidak mungkin sendirian. Adanya kami di sini untuk membantumu, yang sudah seperti saudara kami sendiri, saut Amon. Yang lainnya pun setuju dengan perkataan Amon. Kalian semua benar. Baiklah, aku akan menahan diri untuk kali ini. Terima kasih semuanya, balas Bade. Baiklah, mari kita bahas permasalahan utamanya. Kota Kubu sekarang dalam situasi gawat. Aku rasa kau harus tahu tentang ini, Oman, kata Simon. Katakan saja, Simon, apa sebenarnya yang terjadi, balas Oman. Seperti yang kau tahu, Oman, dahulu di Kota Kubu hanya ada Sanggar Durga dan Sanggar Siwa. Dahulu ada sosok pemain hebat yang bernama Dharma. Ia tidak tergabung di sanggar manapun. Dengan kekuatan dan pengaruhnya di setiap aksi hebatnya di arena, Dharma berniat mendirikan sanggar sendiri. Dan seperti yang sudah banyak diketahui, Dharma gagal mendirikan sanggarnya. Bukan karena kurangan dana atau kualitas pemain yang dimiliki, tapi itu karena kami, aku dan Gale yang meruntuhkannya. Jelas, Simon. Apa? Kenapa kau melakukan itu, Simon? Apakah kau sudah dihasut oleh Gale? Tanya Oman. Bukan seperti itu, Oman. Jadi kejadiannya seperti ini. Simon kemudian menjelaskannya.
Dharma adalah pemain yang hebat, namun memiliki sikap yang sangat serakah. Keburukannya bahkan jauh melebihi Gale. Banyak para pemain hebat dari Sanggar Durga dan Sanggar Siwa dibujuk untuk bergabung dengannya. Dharma juga berniat untuk meruntuhkan Sanggar Durga dan Siwa. Sebelum sanggar yang didirikan Dharma berkembang, akhirnya Simon dan Gale bekerja sama meruntuhkan sanggar mereka, dan akhirnya Dharma gagal membangun sanggarnya. Ini bukanlah masa lalu. Lalu apa masalahnya sekarang, Simon? Tanya Oman. Baru-baru ini aku mendengar Dharma telah kembali. Beberapa pemain menengahku menjadi target, bukan untuk direkrut olehnya, tapi beberapa ditemukan tewas dan selalu meninggalkan petunjuk, yaitu Sanggar Bayu. Balas Simon. Sanggar Bayu. Jangan-jangan sanggar itu adalah milik Dharma, kata Oman. Ya, kau benar Oman. Itu adalah nama sanggar yang sebelumnya ingin didirikan olehnya. Aku rasa kematian beberapa pemainku adalah teror dan ancaman. Dan aku menduga kalau Gali juga terlibat Oman. Atas tindakan tegas kita saat itu, Sanggar Siwa terpaksa harus bubar. Dan aku yakin Gali kini berpihak dengan Dharma. Terang Simon. Aku mengerti kekhawatiranmu ini Simon. Tapi sekalipun Gali bergabung dengan Dharma, aku rasa mereka tidak bisa menandingi Sanggar Durga. Kau keliru Oman. Dahulu bahkan sebelum Dharma membentuk sanggarnya, aku dan Gale sudah cukup kerepotan melawannya. Jika sekarang Gale ada di pihaknya, ditambah mungkin Kunta juga berada di sana, sanggarku tidak akan mampu melawan. Oleh sebab itu, aku minta bantuanmu Oman. Tuan Simon, aku akan membantu. Celetuk Bade. Hei Bade, siapa bosnya di sini? Kata Oman. Maaf bos, Bade tertunduk. Aku tahu masalah ini cepat atau lambat juga merembet ke Sanggar Yama. Jika begitu, kita akan hadapi bersama Simon. Sanggar Yama akan mendukungmu. Terima kasih Oman. Bade, Gandhi dan lainnya juga tersenyum. Kini, kesepakatan antar dua sanggar telah terbentuk. Setelah terbentuknya aliansi antara Sanggar Yama dan Sanggar Durga, suasana di kota Kubu sedikit lebih tenang. Para pemain inti dari kedua sanggar mulai saling memahami dan berbagi pengalaman. Bos Oman, pemimpin Yama dan Simon pemimpin Durga sering berdiskusi tentang strategi untuk melindungi kota Kubu dari ancaman baru. Bade, Wayan, Putu, Muding, dan Amon dari Sanggar Yama sering berlatih bersama dengan Gandhi, Arsa, Tirta, dan Widi dari Sanggar Durga. Gujeng, yang dikenal dengan kemampuan serangan udara, kelelawar bertanduk, mulai membantu pemain Durga seperti Arsa untuk mengembangkan strategi serangan kombinasi udara. Mereka semua menyadari bahwa ancaman Dharma yang kini memimpin Sanggar Bayu bersama Gale dan Kunta adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Pada suatu pagi, Bade, Wayan memutuskan untuk pergi ke desa Bugi. Jarak dari desa Bugi ke kota Kubu tidaklah terlalu jauh, jadi mereka hanya berjalan kaki dan tujuan mereka adalah menemui Dayu, istri dari Muhi, salah satu pemain Sanggar Yama yang tewas dalam pertarungan saat melawan Gusti kemarin. Walaupun kejadian itu sudah berlalu cukup lama dan Bade masih diam-diam mengirimkan uang untuk Dayu dengan mengatasnamakan Muhi suaminya, kali ini Bade datang sendiri untuk mengatakan yang sebenarnya. Bade, apa kau yakin ingin melakukan ini? Aku tidak tahu bahwa sebenarnya kau diam-diam ini melakukan. Mungkin kau terlambat mengatakannya, tanya Wayan berjalan di sampingnya yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya Bade lakukan. Aku harus melakukannya Wayan. Dayu berhak tahu yang sebenarnya. Dia kehilangan suaminya karena pertarungan saat itu, jawab Bade dengan suara berat. Dari banyaknya waktu, kenapa kau baru sekarang ingin mengatakan yang sebenarnya Bade? Ucap Wayan. Aku harus mengatakannya Yan, karena setelah ini aku akan mengejar Kunta dan aku tidak tahu apa yang terjadi denganku nanti. Terang Bade. Jangan sembrono Bade, kau ini memiliki istri dan anak. Masalah Kunta mungkin juga akan jadi masalah bersama. Kau tidak perlu buru-buru. Aku faham itu Wayan, tapi pertarungan besar akan tetap terjadi. Desa Bugi tampak sunyi dengan rumah-rumah kecil berjejer di sepanjang jalan berbatu. Aku sudah lama tidak kemari. Ternyata sudah banyak perubahan. Memangnya apa yang berbeda Bade? Tanya Wayan. Dulu, area sekitar sini masih banyak pohon jagung dan masih jarang ada rumah. Di mana ya rumah Dayu? Bade celingukan. Permisi. Bade menghampiri seseorang. Ya, bisa saya bantu Kisanak? Di mana ke rumah Dayu?
Oh, itu dia rumah yang paling besar dekat pos ronda. Mereka kemudian langsung mendatangi rumah tersebut, rumah sederhana yang sebelumnya sekarang sudah jauh lebih baik. Badi tersenyum melihat perkembangan itu. Ya, selama ini ia tidak sia-sia mengirimkan uang. Tidak banyak percakapan. Bade akhirnya jujur. Meskipun Dayu sangat terpukul, ia masih bisa menerimanya. Dan dengan rasa syukur ia berterima kasih kepada Bade atas apa yang selama ini dia terima. Bade dan Wayan pun akhirnya bertolak dan meninggalkan desa Bugi. Dalam perjalanan pulang, suasana berubah menjadi tegang. Bade dan Wayan berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Mereka sudah menyadari sedari awal ada yang mengikuti. Wayan tersenyum kecut. Sebentar lagi akan ada yang menjadi korbannya. Tepat di persimpangan jalan, mereka dihadang oleh rombongan tak dikenal. "Berhenti kalian!" teriak salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan senjata tajam di tangan. Kelompok itu berjumlah sekitar 8 orang dengan sikap yang jelas menunjukkan niat bermusuhan. "Siapa kalian? Dan apa yang kalian inginkan dari kami?" tanya Bade dengan nada waspada. "Barong si Bade dan Jagur si Wayan. Kami tidak memiliki dendam dengan kalian, tapi kalian harus mati," jawab pria itu sambil tersenyum dingin. Wayan maju ke depan menghalangi Bade. "Bade, biarkan aku yang mengurus mereka." "Tidak, Yan, kita hadapi mereka bersama. Aku yakin mereka profesional," jawab Bade. "Bunuh mereka, jangan menahan diri." "Ngah, lingkas!" Dar! Semuanya langsung berubah dalam bentuk layaknya. Seperti yang Bade katakan, mereka adalah para pemain profesional. "Wayan, aku mengerti Bade." "Ngah, lingkas!" Dar! Bade berubah menjadi kucing pedang, sementara Wayan berubah menjadi ayam bulu api. "Serang!" perintah salah satunya. Pedang Bade menghantam dan berbenturan, menciptakan percikan api yang terang di tengah kegelapan hutan. Bade dan Wayan saling melindungi punggung mereka. Kucing pedang dan ayam bulu api, kerjasama yang unik antara elemen petir dan api yang menjadi satu. Wayan mengepakkan sayapnya, menciptakan dinding api besar yang membakar jalur para penyerang. Jedar! Ledakan besar terjadi saat salah satu penyerang mencoba menembus dinding, tapi itu gagal. "Apa ini? Mereka terlalu kuat," teriak salah satu penyerang. Bade melompat tinggi, menyerang dengan pedangnya kepada mereka yang lengah. Ceras! Serangan itu menciptakan luka besar di tubuh musuh dan membuatnya meregang seketika. Tubuhnya hampir terbelah, darah menyembur keluar bersamaan dengan teriakannya. Bade terhempas saat serangan tiba-tiba mendarat ke arahnya. Beruntung Bade berhasil menangkisnya. "Hati-hati Bade," kata Wayan. "Ya, mereka cukup merepotkan ya. Kita selesaikan dengan cepat. Sisakan 1 orang," balas Bade. Sementara itu, musuh yang tersisa 7 orang itu mundur dan mulai mengatur strategi. "Tidak perlu menahan diri lagi. Ayo, habis-habisan. Ngelengkas tingkat kedua. Biar! Ngelengkas!" 7 orang melakukan perubahan wujud hewan sejati mereka. Bentuk dari perubahan tingkat kedua. Ngelengkas tingkat kedua, Jagur ayam bulu api. Ngelengkas! Dengan kekuatan perubahan di level kedua, Wayan mulai mengamuk. Ceras! Biar! 3 orang langsung tumbang. Tubuhnya terbelah, hangus, terpanggang, dan kepalanya terpotong tanpa bisa bersuara. Saat pertarungan hampir usai, seorang pria misterius muncul dari balik bayangan dengan tubuh besar dan aura yang gelap. Ia tampak berbeda dari yang lain. "Cukup," katanya dengan suara yang berat. Bade dan Wayan menghentikan serangan mereka, menatap pria itu dengan waspada. "Aku Sura, dan aku punya pesan untuk kalian," kata pria itu dengan senyuman dingin. "Siapa kau? Aku tidak mengenalmu," tanya Bade, tetap bersiap untuk menyerang. "Aku dari Sanggar Bayu. Aku sudah menyaksikan sendiri keterampilan kalian. Bergabunglah bersama kami, maka kalian akan mendapat banyak keuntungan. Jika kalian menolak, maka kalian akan mati di sini." Lingkas! Tingkat akhir gagak angin. Bedar! Siapa suara ini? Perubahan akhir. Sepertinya Bade dan Wayan memiliki musuh yang berat. Keputusan apa yang mereka ambil? Bergabung dengan Sanggar Bayu atau bertarung melawan Sura?
Hutan di sekitaran Bade dan Wayan berubah menjadi arena pertarungan yang mencekam. Udara dipenuhi dengan aura gelap milik Sura, pemain Sanggar Bayu yang penuh percaya diri dengan wujud gagak angin, sayap besar hitam dengan tepi yang tajam memancarkan kilauan angin yang mematikan. Wayan meskipun khawatir karena hanya mampu mencapai perubahan tingkat kedua, berdiri di samping Bade dengan tekad yang kuat. Bade, apa kau yakin bisa menghadapinya? Pemain dengan perubahan tingkat akhir, aku rasa Sanggar Bayi tidak bisa diremehkan, kata Wayan dengan nada cemas. Tidak ada pilihan lainnya. Jika kita tidak bertarung habis-habisan, kita tidak akan kembali hidup-hidup, jawab Bade dengan tegas. Tatapannya tetap tenang meskipun situasinya genting. Jadi, kalian tidak akan bergabung dengan Sanggar Bayu? Sangat disayangkan. Pemain sehebat kalian harus mati di sini, kata Sura mengibaskan sayapnya, menciptakan angin tajam yang menyapu tanah di sekitarnya. Angin yang dilepaskan oleh Sura menciptakan ledakan kecil, membuat dedaunan berterbangan. Wayan, urus yang lainnya, serahkan dia padaku. Lingkas! Kucing pedang tingkat akhir, teriak Bade. Tubuhnya langsung diselimuti oleh aura biru terang yang bersinar tajam. Jedar! Bade berubah menjadi sosok manusia kucing pedang. Wujudnya sempurna, dengan tubuh yang ramping namun berotot, mata biru menyala, dan pedang besar di lengannya yang kini memancarkan aura listrik biru. Aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Baiklah, serahkan mereka berempat padaku, Bade. Slap! Wayan langsung melesat. Sura melotot tajam saat melihat perubahan Bade. Dia hanya mengetahui informasi bahwa Bade adalah jawara dari Sanggar Yama dan mampu melakukan perubahan tingkat kedua. Jelas informasi itu memang benar, namun perubahan tingkat akhir Bade hanya 2 kali ia lakukan saat meleak di desa Bangli dan berhadapan dengan Sura saat ini. Bade melompat ke arah depan dengan kecepatan luar biasa. Pedang Bade menghantam sayap Sura, menciptakan percikan cahaya yang menyilaukan. Aku cukup terkejut dengan perubahanmu, tapi aku rasa kau belum lama bisa melakukan tingkat akhir, bukan? Baiklah, aku akan bermain-main denganmu, teriak Sura menyerang balik dengan angin tajam dari sayapnya. Bade dengan cepat menghindar, meluncur ke belakang dan memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang dari sudut yang lain. Sura memutar tubuhnya di udara, menciptakan pusaran angin yang menghantam pohon-pohon di sekitarnya. Bade mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh yang diselimuti oleh petir biru. Jedar! Serangan itu menciptakan gelombang listrik yang menghantam langsung tubuh Sura dan memaksanya mundur. Kekuatannya lebih besar dari yang kuduga. Dia bukan amatiran, batin Sura dengan nafas terengah-engah tapi masih berdiri tegak. Bade bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya tanpa banyak bicara. Sementara itu, Wayan menghadapi 4 pemain Sanggar Bayu lainnya. Wayan dalam wujud ayam bulu api melompat tinggi, menciptakan bola api besar yang meluncur ke arah lawannya. Jegat! Ledakan besar terjadi, melumpuhkan salah satu musuh yang tidak sempat menghindar, namun 3 lainnya sudah berubah ke tingkat kedua. Wayan cukup kesulitan, namun masih mampu untuk bertahan dan membalas serangan. Wayan menghindari serangan sosok anjing bulu perak, mengepakkan sayapnya untuk menciptakan dinding api yang melindungi dirinya. Kemarilah dan rasakan ini, seru Wayan melemparkan rentetan bola api ke arah mereka. Dar! Salah satu bola api menghantam sosok laba-laba jaring api, membuatnya jatuh ke tanah dengan luka bakar parah. Namun sosok musang api hitam meluncur dengan cepat menyerang Wayan dari belakang. Tras! Cakarnya menciptakan luka di sayap Wayan hingga membuatnya teruyuk. Wayan, hati-hati, teriak Bade melirik sesaat ke arah Wayan sebelum kembali fokus pada pertarungannya dengan Sura. Aku baik-baik saja, Bade. Fokus saja pada lawanmu, balas Wayan dengan tegas. Pertarungan antara Bade dan Sura semakin memanas. Sura mulai kelelahan setelah beberapa kali mencoba melukai Bade karena kecepatan Bade yang terlalu luar biasa. Aku akan mengakhiri ini sekarang, seru Bade mengarahkan pedangnya ke arah Sura. Pedang petir pemusnah. Pedang Bade memancarkan energi listrik besar, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan pohon-pohon di sekitaran. Serangan itu langsung menghantam tubuh Sura, membuatnya terjatuh ke tanah dengan keras. Cegat! Sial, kami salah perhitungan. Aku harus kabur. Bos Dharma harus tahu tentang ini, gumam Sura, nafasnya tersengal-sengal. Slap! Cedung! Dharma terlalu meremehkan aku.
Dan kau terlalu percaya diri, kata Bade, berdiri di atas tubuh Sura yang tak lagi bisa bangkit. Melihat pemimpin mereka kalah, dua pemain dari Sanggar Bayu yang tersisa segera melarikan diri. Jangan biarkan mereka kabur, Wayan, seru Bade. Namun, Wayan yang sudah terluka memilih untuk tidak mengejar. Biarlah mereka pergi. Mereka tidak akan selamat, Bade. Racun apiku telah tertinggal di tubuh mereka. Oh, jika begitu, ayo kita kembali ke Sanggaryama. Bos Oman harus tahu tentang ini, ucap Bade. Bade, apakah membunuhnya? Tanya Wayan. Tidak, dia masih hidup. Kita membawa. Berdar! Tiba-tiba saja tubuh Sura meledak berkeping-keping. Sial, lagi-lagi kita kehilangan tawanan. Sudahlah, setidaknya kita sudah memastikan Wayan tidak ada musuh yang tersisa. Dengan begini, Dayu dan desanya tidak harus menanggungnya. Balas Bade. Mereka berdua kemudian segera pergi, tapi sayang mereka tidak tahu bahwa ada sosok yang memperhatikan mereka di balik bayangan. Sosok misterius menyaksikan pertarungan itu dengan senyuman tipis. Menarik, Bade, barong kucing pedang. Ku bisa menjadi ancaman besar, tapi ini sudah cukup. Gumam sosok itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah perjalanan panjang dan pertarungan sengit, Bade dan Wayan akhirnya tiba kembali di Sanggaryama. Mereka berjalan memasuki ruang utama. Terlihat kelelahan tetapi tetap waspada Oman yang sedang duduk di kursinya memandangi mereka dengan tatapan serius. Bos, kami harus melaporkan sesuatu, kata Bade mengganggu hormat sebelum mulai bercerita. Ya, apa ada masalah? Saat kalian di desa Bugi, tanya Oman dengan suara rendah tetapi penuh kewibawaan. Bade menjelaskan pertemuan mereka dengan Sura, pemain Sanggar Bayu yang mampu melakukan perubahan tingkat akhir dan bagaimana dia menghabisi mereka. Wayan menambahkan rincian tentang 4 pemain Bayu yang dihadapi menunjukkan betapa terlatihnya mereka. Mendengar cerita itu, wajah Oman yang biasanya tenang kini mulai tegang, rahangnya mengeras, matanya menyipit, dan aura yang memancar darinya membuat ruangan terasa lebih panas. Jadi, Sanggar Bayu akhirnya memperlihatkan taringnya. Mereka benar-benar ingin mencari masalah denganku. Jika apa yang kau katakan benar, maka berarti mereka benar-benar serius ingin bergerak. Kita tidak bisa meremehkan ancaman ini, gumam Oman, suaranya rendah namun penuh kemarahan. Ya, aku setuju Bos Oman. Katakanlah Sura yang aku lawan salah satu pemain terbaik dari Sanggar Bayu, namun terlalu ceroboh jika mengirim pemain hebat sepertinya, kecuali Sanggar Bayu memiliki pemain ahli yang lebih banyak seperti Sura. Potong Wayan meneruskan ucapan Bade. Di tengah diskusi mereka, langkah cepat terdengar dari luar. Seorang pria besar dengan jubah biru tua memasuki ruangan tanpa basa-basi. Wajahnya penuh wibawa, tetapi sorot matanya menunjukkan kemarahan yang terpendam. Oman, aku Sudira, kepala keamanan kota Taba. Ingin penjelasan darimu tentang apa yang terjadi di kota kami, serunya lantang. Wayan dan Bade saling berpandangan, lalu mundur untuk memberikan ruang bagi Oman. Sudira berdiri tegak di depan Oman, tatapannya penuh dengan tuntutan. Tragedi apa yang kau maksud, Sudira? Tanya Oman dengan tenang meskipun tatapannya mulai mengeras. Jangan berpura-pura, Oman. Kekacauan di kota Taba, beberapa rumah terbakar, termasuk milik keluargamu di sana. Aku dengar kau bertindak sendiri tanpa memberitahu pihak keamanan. Kau tahu itu melanggar aturan, bukan? Mendengar itu, aura Oman berubah menjadi lebih gelap. Dia berdiri dari kursinya. Tubuh besar dan posturnya yang tegap membuat Sudira tampak lebih kecil. Jangan bicara seolah-olah kau tidak tahu apa yang terjadi, Sudira. Kau ingin aku menjelaskan? Baik. Rumah Oku anakku diserang oleh salah satu pesuruh dari Sanggar Siwa. Anak, menantu, dan juga cucuku dibunuh dengan kejam di rumah mereka sendiri. Apa yang dilakukan pihak keamanan kota Taba? Kemana kau sebagai seorang kepala keamanan? Kata Oman dengan nada dingin. Sudira terdiam. Wajahnya yang tadi tegas kini mulai goyah. Aku bertindak karena kalian tidak mampu melindungi keluargaku. Jika kau ingin menuntutku, maka aku akan menuntut balik. Bagaimana bisa kota Taba yang kusebut aman membiarkan seorang pembunuh menyusup dan menghancurkan keluargaku? Tegas Sobat. Ruangan menjadi hening. Wayan dan Bade hanya bisa menahan napas, sementara Sudira menundukkan kepalanya tidak mampu membalas. Aku mengerti, Oman. Keamanan kami colongan. Aku akan memastikan hal ini tidak terulang lagi. Sudira akhirnya mundur menerima kekalahannya dalam diskusi itu. Untuk apa?
Semua sudah terlambat. Urus saja kekacauan di kota Taba. Itu menjadi tanggung jawabmu. Oman menutup pembicaraan, kemudian Sudira pun pergi. Sial, bisa-bisanya ingin menyalahkan kekacauan itu padaku. Gumam Oman. Aku tahu, dan aku melihatnya dengan jelas. Bos Oman tidak disalahkan akan kejadian saat itu. Jika petinggi kota Taba tidak terima, aku siap berada di depan untuk membelamu, bos, kata Bade. Itu tidak jadi masalah, Bade. Kota Taba tidak akan berani buat macam-macam denganku, balas Oman. Tak lama setelah Sudira pergi, Simon dari Sanggar Durga tiba di markas Yama. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Oman, kita perlu bicara, kata Simon dengan nada tegas. Apa yang terjadi, Simon? Tanya Oman, mempersilahkan Simon duduk. Pemainku kembali diteror. Mereka hanya pemain menengah, tetapi sudah 4 orang tewas dalam seminggu terakhir. Aku tidak bisa menerima ini, Oman. Sial. Hanya dalam satu waktu aku mendengar berita yang tidak mengenakan. Lalu apa yang kau inginkan dariku, Simon? Aku ingin kita bekerja sama untuk mencari pelakunya, Oman. Mungkin saat ini sanggarku yang diteror. Berikutnya pasti sanggarmu juga. Mendengar itu, Oman mengangguk pelan. Apakah aku tahu siapa pelakunya? Atau jangan-jangan... Simon mengepalkan tinjunya, matanya memerah karena marah. Ya, mereka Sanggar Bayu, Oman. Mereka meninggalkan simbol mereka di lokasi kejadian. Dharma sudah terlalu jauh, Oman. Jika kita tidak bergerak sekarang, kota kubu akan hancur dalam waktu yang dekat. Oman mengangguk, wajahnya penuh pemikiran. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan menatap Simon. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita akan mencari Sanggar Bayu dan menghentikan mereka sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Sebelumnya, Bade dan Wayan juga mendapati teror, tapi mereka bisa lolos. Apakah Dharma sangat percaya diri ingin menjunjung kita terang-terangan? Aku rasa Dharma telah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan kita, Oman. Ya, aku tahu. Tapi kita tidak boleh gegabah, Simon. Kita cari tahu informasi tentang mereka terlebih dulu. Setelah diskusi panjang, Oman dan Simon memutuskan untuk membentuk misi gabungan antara Sanggar Yama dan Sanggar Durga. Pemain dari kedua sanggar dikumpulkan untuk merancang strategi pencarian keberadaan Sanggar Bayu. Wayan dan Gandhi, kalian akan memimpin tim pencarian. Pilihlah pemain terbaik dari kedua sanggar dan cari keberadaan Sanggar Bayu selain pemain inti. Ini adalah misi penting, jadi jangan bertindak gegabah. Siap, dimengerti, bos, jawab Wayan dan Gandhi serempak. Tim yang dipilih terdiri dari pemain inti dan menengah yang berpengalaman. Wayan dan Gandhi sebagai pimpinan dan beberapa pemain menengah yang cukup mahir. Sebelum berangkat, Oman memberikan wejangan terakhir. Ini bukan sekedar misi pencarian. Jika kalian menemukan Sanggar Bayu, jangan langsung menyerang. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dan laporkan kembali. Kami membutuhkan rencana yang matang untuk menjatuhkan mereka. Siap, bos. Tapi kalau boleh usul, kata Wayan, katakan. Jika ini adalah misi untuk mata-mata, aku rasa tugas ini lebih cocok dilakukan Amon ataupun Gujeng, bos Oman. Jelas, Wayan. Amon ada tugas sendiri yang harus dilakukan. Gujeng masih belum lama mampu melakukan perubahan. Berangkatlah dan lakukan dengan baik. Ingat, jangan bertindak gegabah, Wayan. Baik, bos Oman, kami akan segera berangkat. Sementara itu, Gandhi juga mendapatkan instruksi dari Simon. Setelah itu mereka siap untuk berangkat dengan persiapan matang. Tim gabungan Yama dan Durga memulai perjalanan mereka menuju wilayah-wilayah yang diduga menjadi markas Sanggar Bayu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Dharma dan pasukannya telah mempersiapkan banyak jebakan untuk mereka. Hutan di sekitar Sanggar Yama yang tenang, namun aura kekhawatiran terasa jelas di udara. Di area pelatihan Bade, Putu, Muding, Amon, dan Gujeng duduk melingkar membicarakan kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi setelah kabar dari Wayan dan Gandhi berangkat menjalankan misi pencarian Sanggar Bayu. Putu, yang biasanya bersikap santai dan seolah tidak peduli dengan konflik yang terjadi, mulai menunjukkan wajah seriusnya. Bade memperhatikannya dengan seksama. Dia tahu betul bahwa di balik sikapnya yang santai, Putu menyimpan kemampuan dan pengalaman yang luar biasa. Putu, biasanya kau tidak pernah peduli dengan masalah seperti ini. Tapi kali ini kau kelihatan berbeda, kata Bade menatap rekannya dengan penuh penasaran. Putu hanya menghela nafas panjang, menatap ke arah mereka, matanya yang tajam mulai menunjukkan keseriusan. Kalian tahu, aku sudah lama tidak bicara banyak tentang masa lalu. Tapi jika ini tentang Dharma, maka aku tidak bisa tinggal diam, kata Putu sambil melipat tangan.
Muding yang biasanya serius kali ini jauh lebih serius lagi dan juga dia mendengarkan. Amon yang biasanya tenang menatap Putu dengan serius. Dharma bukan orang biasa. Kalian tahu kan, aku dulu adalah jawara di desa Bangli. Salah satu alasannya aku meninggalkan desa itu adalah karena Dharma. Lanjut Putu. Apa yang terjadi Putu? Tanya Amon penasaran. Dharma pernah datang ke desaku. Bukan desa Panglipur, tapi desa di mana aku sebenarnya berasal. Tak perlu disebutkan, karena desa itu sudah tidak ada. Saat itu, Dharma mencari para pemain terbaik untuk bergabung dengannya. Dia datang dengan cara yang halus. Tapi ketika ditolak, dia akan berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu, pemain-pemain terbaik desa kami dibunuh dengan brutal. Aku adalah satu-satunya yang tersisa. Aku melarikan diri. Aku berhasil lolos. Namun, saat aku kembali ke desa tempatku tinggal, sudah menjadi lautan api. Putu menggenggam erat tangannya hingga besi tangga itu sampai penyok. Hening sejenak. Semua yang mendengar cerita Putu terdiam. Dharma tidak hanya kuat, tapi juga licik. Dia tahu cara memanfaatkan kelemahan kita. Jika dia sudah bergerak, itu berarti dia yakin kalau dia bisa mengalahkan kita. Jangan pernah meremehkannya, kata Putu dengan nada yang berat. Badi mengangguk, menyadari bahwa situasi ini lebih serius dari yang ia kira. Kini Badi mengerti, di balik sosok Putu yang ceria dan suka makan itu, ternyata ia menyimpan luka yang dalam. Jika Putu sampai kabur saat itu dengan bertemu Dharma, itu artinya Badi mungkin juga bukanlah lawan Dharma. Sementara itu, perjalanan Wayan dan Gandhi dimulai dari kota Ranjong, sebuah kota kecil yang terletak di selatan kota Kubu. Menurut informasi yang diperoleh Gandhi, kota ini dipercaya sebagai tempat persembunyian para pemain Sanggar Bayu. Kota Ranjong adalah tempat yang strategis. Aku yakin informasi yang aku dapatkan ini akurat. Kita harus bergerak hati-hati, kata Gandhi saat mereka berjalan melewati jalan setapak. Kenapa kau tidak bilang begitu? Strategis bagaimana Gandhi? Letaknya jauh dari pusat kota, tapi dekat dengan jalur perdagangan. Banyak pemain yang sering datang ke sana untuk sembunyi atau mencari informasi. Dharma pasti memilih tempat itu karena tidak banyak yang berani mengawasi aktivitas di sana. Terang Boyan yang cukup hafal setiap daerah atau kota karena dia sebelumnya adalah pemain yang ditugaskan mengantarkan atau membeli sesuatu di setiap kota. Wayan mengangguk. Di belakang mereka, para pemain menengah dari kedua sanggar mengikuti dengan hati-hati total. Ada 10 pemain menengah termasuk Wayan. Mereka semua adalah pemain yang cukup kompeten. Di antaranya Kawai dan Moyan dari Sanggar Yama serta Arta dan Dira dari Sanggar Durga. Saat melewati desa Bugi, Wayan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Bau hangus mulai tercium di udara dan kepulan asap terlihat dari kejauhan. Gandhi, kau melihat itu? Tanya Wayan menunjuk ke arah asap. Gandhi mengangguk, wajahnya tegang. Mereka mempercepat langkah. Ketika mereka tiba, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Desa Bugi yang sebelumnya penuh kehidupan kini berubah menjadi lautan kehancuran. Rumah-rumah terbakar, mayat-mayat bergelimpangan di jalan, dan suara tangisan samar terdengar dari kejauhan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Tanya Moyan dengan suara gemetar. Kawai berlutut di dekat salah satu mayat, seorang wanita tua yang tubuhnya penuh luka bekas sakaran. Biadab, ini pembantaian, kata Kawai, wajahnya pucat. Wayan mengepalkan tinju, matanya penuh dengan kemarahan. Sial, ini salahku. Aku dan Bade datang ke desa ini untuk menemui Dayu saat itu. Mereka pasti datang untuk membalas dendam. Dharma tahu tentang itu, tapi bagaimana ia tahu? Aku dan Bade sudah memastikan tidak ada yang lolos. Ah, sial. Dayu! Wayan berlari ke tempat di mana Dayu tinggal. Sepanjang jalan, mayat-mayat bergelimpangan. Potongan tubuh berserakan, tua, muda, bahkan anak-anak. Brak! Wayan mendobrak pintu rumah Dayu. Dayu! Dayu! Di mana kau, Dayu? Wayan berkeliling mencari di setiap sudut ruangan, namun ucapannya berhenti saat ia mendapati Dayu yang sudah bersimbah darah. Wayan gemetar tangannya. Dayu tewas mengenaskan dalam kondisi telanjang. Besar kemungkinan Dayu diruda paksa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Lehernya tersayat begitu dalam. Dan yang lebih mengerikan lagi, kedua anak Dayu ada di samping tanpa kepala. Kedua kepala anaknya itu ditaruh di dalam toples bening seperti vas bunga. Ah, bajingan
Bajingan, seperti inikah kelakuan Dharma? Berani-beraninya bertindak pengecut. Mereka tidak ada hubungannya dengan semua ini. Wah! Wayan meraung. Ia begitu suka dengan anak-anak Dayu, bahkan Wayan berencana ingin mengadopsinya. Gandhi mendekati Wayan, meletakkan tangan di bahunya. Wayan, ini bukan salahmu. Dharma akan tetap melakukan ini dengan atau tanpa kunjunganmu. Dia ingin menunjukkan kekuatannya, dan ini adalah caranya untuk mengirim pesan kepada kita. Wayan mengangguk, meskipun rasa bersalah tetap terlihat di wajahnya. Kita harus segera pergi. Jika ini ulah Sanggar Bayu, mereka mungkin masih ada di sekitaran sini, kata Arta dari Sanggar Durga, matanya mengawasi sekitar dengan waspada. Kalian menyebar, cari petunjuk yang ada, jangan terlalu jauh. Segera kembali dengan atau tidak yang didapatkan, perintah Gandhi. Wayan, pergilah Kawai, seperti yang Gandhi katakan. Wayan dan Gandhi memerintahkan tim mereka untuk menyebar dan mencari tanda-tanda keberadaan Sanggar Bayu. Beberapa pemain mulai memeriksa rumah-rumah yang tersisa, sementara yang lain berjaga di sekitaran desa. Kawai, Moyan, periksa bagian barat desa. Arta, Dira, kalian ke bagian utara. Sisanya tetap di sini dan berjaga. Tetap dalam jarak aman, perintah Gandhi. Namun saat tim mulai menyebar, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Semua pemain segera berkumpul kembali, bersiap untuk kemungkinan serangan. Tiba-tiba saja sosok-sosok muncul dari balik bayangan pohon. Mereka adalah pemain Sanggar Bayu dengan mata yang menyala penuh kebencian. Sepertinya kalian datang untuk mencari kami. Sangat disayangkan, karena kalian tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Hahaha, kata salah satu dari mereka dengan senyuman dingin. Siapkan diri kalian. Ha, lengkas! Teriak Gandhi tidak menahan diri. Tubuhnya langsung diselimuti oleh aura merah terang. Wah, lengkas! Teriak Wayan mengepakkan sayap apinya yang mulai berkobar. Bersiap, jangan biarkan mereka mengebung kita, seru Gandhi kepada para pemain mereka. Mereka cukup bersemangat. Serang, hindari kedua orang yang melakukan perubahan sebisa mungkin, perintah salah satu pemain Sanggar Bayu. Pertempuran pun langsung pecah. Wayan meluncur ke udara, melemparkan bola-bola api besar ke arah musuh. Cegat! Gandhi dengan wujud semut merah peluru melompat cepat dari satu musuh ke musuh lainnya, menyerang dengan cakarnya yang tajam. Tring tras! Sementara itu, Kawai dan Moyan bekerja sama untuk melindungi para pemain yang lebih lemah. Kawai dengan kekuatan tameng batu miliknya menciptakan perlindungan untuk rekan-rekannya, sementara Moyan menyerang dengan pedang aura yang beracun. Jangan biarkan mereka mundur, teriak Wayan, melemparkan serangan api ke arah musuh yang mencoba melarikan diri. Wayan melemparkan bulu-bulu tajamnya seperti pisau dengan aura api dengan mudah menembus musuh. Namun pertarungan ini jauh dari kata mudah. Pemain Sanggar Bayu yang mereka hadapi tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terlatih. Meskipun mereka tidak melakukan perubahan, strategi mereka cukup teratur dan terencana. Gandhi, kita butuh rencana. Mereka terlalu banyak, teriak Arta yang melawan dua musuh sekaligus. Kita bertahan, jangan biarkan mereka menguasai medan perang, balas Gandhi terus menyerang tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Wayan dan Gandhi tahu bahwa pertempuran ini barulah permulaan dari ancaman yang lebih besar. Mereka harus bertahan dan mencari tahu lebih banyak tentang rencana Sanggar Bayu, atau kota kubu akan berada dalam bahaya besar. Sementara itu, tiga sosok dari Sanggar Bayu masih berada di balik hutan, mengawasi dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sepertinya mereka menunggu Wayan dan Gandhi lelah. Pastinya hal ini akan membuat situasi mereka berdua dalam bahaya besar. Di tengah suasana tegang dan bau darah yang memenuhi udara, Wayan dan Gandhi terus mendominasi pertarungan. Bola api Wayan menyapu musuh-musuh di depannya, sementara Gandhi dengan cakarnya yang tajam melompat dari satu musuh ke musuh lainnya dengan serangan cepat dan mematikan. Kenapa mereka tidak ada yang berubah? Gandhi bertanya kepada Wayan di sela-sela pertempuran sambil menghantam musuh di depannya. Cas! Musuh terpotong beberapa bagian. Mungkin mereka hanya mengalih perhatian, tapi ini aneh. Jika mereka hanya pion, maka pasti ada yang mengawasi kita, jawab Wayan menghindari serangan kontak musuh dan membalas dengan rentetan bulu api.
Wayan, ini gawat. Jika pemain inti dari Sanggar Bayu sengaja melemahkan kita, aku tahu. Tapi situasi kita memaksa kita untuk tidak menahan diri, Gandhi. Meskipun Wayan dan Gandhi berhasil mengatasi musuh-musuh mereka, kelelahan mulai terlihat dari gerakan mereka. Kedua pemimpin itu sesekali saling melirik, menyadari bahwa ini mungkin hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Di sebuah sudut hutan yang gelap, tiga sosok berdiri mengamati pertarungan. Salah satunya adalah Kunta yang dikenal dengan wujud lipan 1000 jarum. Dua lainnya adalah Sura yang pernah berhadapan dengan badai dan selamat dengan luka berat karena meledakkan dirinya. Dan Bila, seorang pemain baru dengan wujud layaknya rakun hitam. Kau lihat itu, mereka cukup tangguh, kata Bila sambil tersenyum kecil. Ya, Gandhi dan Wayan adalah pemain yang berbahaya. Mereka punya kerjasama yang baik, bahkan dalam tekanan, terutama Wayan yang memiliki potensi yang besar. Kemungkinan ia yang harus kita perhatikan. Tambah Sura, suaranya sedikit serak akibat luka yang ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Kerjasama yang baik. Aku tahu Wayan memiliki kemampuan, namun kau keliru jika meremehkan Gandhi. Dia adalah lawan yang sulit. Aku pernah bertarung dengannya di turnamen, tapi aku tidak pernah bisa menang dengan telak. Aku menang, tapi secara poin, kata Kunta dengan nada dingin. Matanya menyala penuh kebencian. Sura tampak ragu. Kunta, kau tahu mereka bukan lawan sembarangan. Katakanlah kau imbang dengan Gandhi, kau bisa menahannya. Serahkan Wayan padaku. Bila akan membantai bawahannya. Bila tertawa kecil. Dengan kemampuan kita bertiga, mereka hanya akan jadi latihan yang menyenangkan. Sudah cukup bicaranya. Mari kita habisi mereka berdua, kata Kunta tegas melangkah maju. Ketika Wayan dan Gandhi sedang sibuk melawan musuh terakhir, tawa dingin terdengar dari arah hutan. Hebat, sungguh hebat. Aku terkejut. Kalian masih berdiri setelah melawan begitu banyak orang, kata Kunta muncul dari balik bayangan dengan senyuman sinis. Sura dan Bila mengikuti di belakangnya. Keduanya menatap Wayan dan Gandhi dengan tatapan menghina. Kalian adalah pemain yang luar biasa, tapi ini sudah cukup. Kalian terlalu lemah untuk menghadapi kami, kata Bila dengan nada mengejek. Wayan dan Gandhi berbalik menatap tiga sosok itu dengan waspada. Kunta, ternyata kau tak heran jika bergabung dengan Sanggar Bayu, kata Gandhi dengan nada rendah. Matanya menyala penuh amarah. Gandhi, kau tampak kelelahan. Aku hampir kasihan melihatmu, balas Kunta dengan senyuman licik. Kau Sura, oh ternyata begitu. Aku kira kau meledakkan dirimu dan mati, ternyata kau masih hidup. Jadi desa ini pasti ulahmu. Bajingan, ucap Wayan. Salah paham, semua ini bukan. Sudah, tidak perlu banyak bicara Sura. Ayo habisi mereka, potong Bila tanpa basa-basi. Ketiga pemain Sanggar Bayu itu langsung melakukan perubahan. Lingkas! Kunta berubah menjadi lipan 1000 jarum. Tubuhnya yang panjang penuh dengan jarum berkilauan. Lingkas! Sura meskipun terluka kembali ke wujud gagak angin dengan sayap besarnya yang memancarkan energi tajam. Bila yang baru terlihat berubah menjadi rakun hitam dengan cakar besar yang memancarkan aura gelap. Siap atau tidak, inilah akhir dari kalian, teriak Kunta meluncur cepat ke arah Gandhi. Wayan, serahkan Kunta padaku. Apakah kau bisa menghadapi mereka berdua? Tanya Gandhi. Aku tidak yakin, tapi aku akan berusaha, balas Wayan. Wayan dan Gandhi segera melakukan perubahan ke tingkat kedua. Lingkas! Wayan dengan sayap apinya yang menyala terang dan Gandhi dengan tubuhnya yang lebih besar dalam wujud semut merah peluru tingkat kedua langsung maju melawan musuh mereka. Dar! Kunta menyerang dengan jarum-jarumnya, menciptakan hujan proyektil beracun yang melesat cepat. Cepat! Gandhi menghindar dengan lincah, tetapi beberapa jarum mengenai pemain lainnya. Namun ia menyerang balik dengan kecepatan luar biasa. Cakar besarnya meluncur ke arah Kunta. Ceras, string. Wayan di sisi lain bertarung melawan Sura dan Bila bersamaan. Bola api besar dari Wayan menghantam Sura, tetapi sayap gagak itu menciptakan angin tajam yang memadamkan api. Cegar! Bila melompat ke arah Wayan, cakarnya menggores sayap Wayan membuatnya mundur beberapa langkah.
Aku harus mengakui kau cukup tangguh. Tapi sayang, hari ini adalah akhir bagi kalian, kata Bila sambil tersenyum sinis sebelum menyerang lagi dengan cakar gelapnya. Ceras! Bar! Wayan meskipun terluka mengepakkan sayapnya dan menciptakan tembok api besar yang memisahkan dirinya dari kedua musuh. Gandhi, kita tidak bisa bertahan lama, teriak Wayan, nafasnya mulai terengah-engah. Bertahanlah Wayan, kita harus menunggu celah untuk melawan balik, balas Gandhi yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika pemain Sanggar Bayu terus menyerang dengan intensitas tinggi, memanfaatkan stamina dan strategi mereka untuk menekan Wayan Gandhi. Kalian akan berakhir di sini, sangat disayangkan, tapi kalian harus mati, teriak Kunta sambil menyerang Gandhi dengan jarum-jarum besar yang menciptakan ledakan kecil di setiap sudut. Namun Wayan dan Gandhi tidak menyerah. Meskipun terluka dan kelelahan, mereka berjuang dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kehormatan dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dari masing-masing sanggar. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, apakah bantuan akan datang atau apakah mereka harus menghadapi akhir mereka di tangan Sanggar Bayu? Pertarungan ini baru saja dimulai. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sinta Diary, kisah Ngalengkas. Wow, ini pengeleakan ya, makin seru aja dan makin banyak pertarungan di sini nih. Baru mulai aja langsung udah bertarung nih, keren banget. Dan yang pastinya season 2 ini akan lebih seru daripada season yang pertama, teman-teman, karena di sini akan banyak sekali pertarungan-pertarungan dan juga beragam, lebih banyak ragamnya. Dan bagaimana di season kedua ini Bade dan kawan-kawan akhirnya menemui lawan yang kuat ya, yang mana muncul sanggar baru lagi nih, yang mana Dharma sebagai pemimpin dari Sanggar Bayu ini seperti melakukan teror ya terhadap sanggar-sanggar yang sudah ada. Bahkan desa Bugin itu dihancurkan, dibantai seluruhnya. Dan ini menimbulkan dendam kesumat di hati Wayan dan juga pastinya Bade nanti juga ikut dendam dong. Tapi ya makin penasaran di sini karena Putu juga ternyata memiliki dendam lama terhadap Dharma, pemimpin dari Sanggar Bayu ini. Dan juga untuk pihak Sinta Diary, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Oh ya, dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengikuti karya karsa daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana, teman-teman. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.